bahwa Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Contoh misalnya di surat Thaha, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pakai bahasa Arab atau Arabian, wasarrafna fihi minal wa'id, dan kami menjelaskan dalamnya banyak peringatan agar mereka bertakwa ataupun mereka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang dihadapi saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Arab yang dimana mereka sangat bangga dengan bahasa mereka. Mereka merasa bahwa bahasa mereka itu sangat indah dan tidak ada saingannya saking indahnya bahasa mereka. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, dengan bahasa seperti bahasa mereka, tapi kualitasnya itu lebih tinggi daripada apa yang mereka katakan atau daripada syair-syair mereka, bahkan qasidah-qasidah yang mereka tulis itu bahasa Al-Qur'an itu lebih tinggi dan lebih indah. Bahkan ketika orang kafir Quraisy pun ketika mereka mengatakan bahwa ini yang diucap oleh Muhammad ini sebenarnya bukan syair, dan ada beberapa pernyataan dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa mereka mengatakan ini Al-Qur'an ini adalah ucapan dari syair, adalah ucapan dari seorang yang gila, ucapan dari seorang yang dukun. Tapi mereka tahu, mereka yakin bahwa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin ucapan dari seorang manusia, karena indah sekali. Bahkan ketika diberi tantangan itu mereka tidak mampu. Ketika mereka mengatakan ini adalah ajaran-ajaran dari Bani Israel, tidak. Allah Subhanahu wa taala menjawab innal ladzina yuhiduna fi ayatina bahwa mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah ucapan-ucapan atau kisah-kisah dari Bani Israel. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab tantangan ini bahwa ini bukan dari Bani Israel, tapi ini adalah bilisanin Arabiyyin mubin. Dan ketika diberi tantangan, ayo kalau memang kalian bisa atau mampu, coba tiru seperti Al-Qur'an. Ternyata mereka tidak mampu. Coba kalau memang tidak bisa satu Al-Qur'an, coba tiru satu surah Al-Qur'an. Ternyata mereka pun tidak mampu. Diberi tantangan lagi, coba satu ayat saja, 10 ayat tidak bisa, sampai ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala satu ayat saja. Ternyata mereka pun tidak mampu karena saking indahnya bahasa Al-Qur'an. Ya. Dan dari sini Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui kenapa bahasa Al-Qur'an ini penting sekali. Sebelum kita ke itu, karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan uhibbul lughatal arabiyyah li thalath. Rasulullah mengatakan saya suka dengan bahasa Arab itu karena tiga hal. Li'anni Arabi, karena saya adalah orang Arab. Wal Qur'anu Arabi, dan Quran itu bahasa Arab. Wa kalamu ahli jannati Arabi, dan berbicara nanti di surga nanti itu kita dengan berbahasa Arab, ya. Terus juga ada surat yang menunjukkan bahwa pentingnya bahasa Arab. Umar radhiyallahu anhu saat beliau sudah menjadi khalifah, beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, yang dimana saat itu beliau memimpin Dimashq atau Asyam, negara Syam. Amma ba'd fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'ribul qur'ana fa innahu arabi. Amma ba'du fatafaqahu fis sunnah, kalian harus mempelajari sunnah atau mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tafaqahu fil arabiyyah, dan mendalami juga bahasa Arab. Wa a'ribul Qur'an fa innahu arabi, dan harus memahami Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah turun pakai bahasa Arab.
Dan di hadis yang tadi, hadis yang uhibbul lughatil arabiyyah li thalath, ya, di hadis yang Rasulullah SAW mengatakan saya mencintai bahasa Arab karena 3 hal, karena saya adalah orang Arab, yang kedua adalah Quran itu pakai bahasa Arab, dan penghuni surga bicaranya dengan bicara bahasa Arab. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat suka, ya, sangat mencintai bahasa Arab. Dan ini bukan menunjukkan Rasulullah egois karena saya misalnya saya kan orang Indonesia harus suka bahasa Indonesia, bukan seperti itu, tapi karena keindahan bahasa ini membuat bukan hanya orang Arab saja lebih mendalami bahasa Arab, tapi bahkan orang-orang asing pun banyak yang belajar bahasa Arab. Bukan hanya orang Islam saja yang harus belajar bahasa Arab, tapi juga orang-orang asing, orang-orang yang non Muslim atau orang-orang kafir, mesti kita makan itu, mereka semangat juga untuk belajar bahasa Arab karena indahnya bahasa Arab ini. Lalu kenapa kita pentingnya ya belajar bahasa Arab? Karena yang pertama bahasa Arab ini karena bahasa Al-Qur'an ya. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Yang kedua adalah bahasa Arab, pentingnya kita belajar bahasa Arab adalah karena ya Al-Qur'an pakai bahasa Arab, karya ulama-ulama kita pakai bahasa Arab, ya, bukan translate ya, bahasa Arab. Terus memahami usuluddin, memahami ilmu fikih, memahami ilmu hadis, memahami ilmu tafsir, dan karya-karya ulama kita itu juga dengan pakai bahasa Arab. Dan juga bahasa Arab pun ini menjadi kunci bagi orang-orang yang dimana mereka tertinggal, ya. Kalau kita lihat ketika di masa jayanya Islam, Masya Allah, itu orang Eropa pun mereka belajar dari kampus-kampus dari kampus-kampus orang Islam. Mereka kalau mereka ke negara Islam, otomatis mereka harus belajar bahasa Arab. Dan kalau kita lihat sekarang kebalik ya, kita sekarang ke tempatnya mereka, di mana mereka dulunya mengambil ilmu itu atau menimba ilmu ya di kampus orang-orang Islam. Dan bahasa Arab ini pun termasuk bahasa yang dimana menyatukan para suku-suku, dimana kalau kita lihat ketika perluasan Islam ya di negeri Syam, mereka kan tidak berbicara bahasa Arab, di negara Persia mereka tidak berbicara bahasa Arab, tapi ataupun misalnya di Afrika itu juga mereka tidak berbicara bahasa Arab. Tapi ketika Islam, perluasan Islam ya di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan ke saat Daulah Umayyah ataupun Abbasiyah ataupun Utsmaniyah, itu semua bahasa Arab menjadi bahasa satu negara ya saat itu. Jadi Masya Allah luar biasa, sampai sekarang kalau kita lihat hampir lebih dari 30 negara yang berbicara pakai bahasa Arab, dan itu menjadi bahasa resmi di negara mereka ya. Seorang muslimah, kenapa seorang muslimah penting atau wajib belajar bahasa Arab? Ini tipsnya. Oke. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini beda dengan bahasa-bahasa yang lain, ya. Dan keindahan bahasa Arab itu yang membuat kita tercengang atas keindahan bahasa Arab. Contoh misalnya nih, kalau dalam bahasa Indonesia ini, kalau satu misalnya fi'ilnya duduk misalnya. Nah, kalau duduk dalam bahasa Indonesia kan duduk aja gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau dari posisi dari berdiri ke duduk, beda kosakata dengan yang dari tertidur ke duduk. Misalnya dari berdiri ke duduk itu namanya jalasa. Nah, yang dari tertidur ke duduk itu
atau berbaring terus dia duduk, itu namanya qa'ada. Dan banyak hal-hal yang lain yang apa namanya yang membuat bahasa Arab itu sangat kaya ya, sangat kaya dengan kosakata. Hampir misalnya ketika dalam satu perbuatan itu, kalau awalnya beda dengan tengahnya, dengan kalau sudah ini juga beda. Misalnya nih, ketika kita membaca ayat Al-Kursi, ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah sama naum, ya kalau diterjemahkan sinah itu ngantuk, naum itu kan tidur. Nah, tapi dalam bahasa Arab itu sinah itu awwalun nu'as. Ngantuk itu udah ada level-levelnya. Ada kan kita tuh ada yang ngantuknya ngantuk berat, udah nggak bisa melek. Ada yang dimana kadang-kadang kita tuh berdiri aja kadang-kadang gitu. Nah, jadi sinah itu awwalun nu'as, awalnya ngantuk. Itu namanya sinah. Baru level nu'as, ya udah ngantuk berat. Terus naum, tidur. Terus kalau dia sudah udah istilahnya kalau dibangunin nggak denger, itu bukan lagi naum, itu namanya ghatib. Nah, jadi satu perbuatan itu kalau di awal, tengah ataupun akhir itu beda-beda. Nah, sama seperti kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, kalau dia nangis aja ya, maupun dari awal maupun terakhir ataupun dia teriak-teriak, ya itu sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau dalam bahasa Arab itu berlevel-level ya. Kalau dia baru mulai mau nangis, ajhasya. Terus kalau sudah matanya bergenang dengan air mata, ya itu aghraqat 'ainahu bid-dumu'. Kalau sudah menetes air mata, dama'at 'ainah, ya. Terus kalau tangisannya sudah air matanya mengalir terus, itu hammat. Terus kalau ada tangisannya dia ada berbunyi atau ada suara, intahab. Terus kalau kan ada yang nangis nggak ada suara itu kan, kalau kadang-kadang kalau saking nangisnya itu udah nggak ada suara lagi gitu ya, itu namanya nasyaja ya. Terus ketika ada suara sedikit atau teriakan sedikit, itu namanya alir. Jadi unik bahasa Arab ini ya, banyak kosakata, banyak perbedaan ya, mungkin dari perbuatan-perbuatan yang menurut kita itu kan udah nangis dia, ternyata dalam bahasa Arab itu level-levelnya itu beda. Baik, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Dalam ada juga hikmah dari atau kata mutiara dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamul lughal arabiyyah. Kenapa? Ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena ini adalah bagian dari agama. Memang bukan lagi bagian dari agama, bahkan kita tidak bisa memahami Al-Quran kalau kita tidak bisa memahami bahasa Arab. Jangan mengira wah enak sekali ya, misalnya Kak Nabila kan lahir di Arab, bahasa Arab itu berarti sudah mengenal Al-Quran. Bukan ya, nggak seperti itu, karena sekarang saya rasa bahasa daerah atau dialek daerah itu lebih dominan dibanding kita orang Arab sendiri bicara pakai bahasa Arab Al-Quran atau bahasa Arab Fusha. Bahkan ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, kita tidak bisa menggunakan bahasa daerah. Kita harus mempelajari bahasa Arab yang pokok, ya, yang asli, ya, yang dimana itu seperti mungkin bilang seperti di buku kuning atau kitab kuning, seperti itu, ya. Ya, dan kalau kita lihat juga kenapa kita penting belajar Arab, karena ya bahasa Arab ini adalah lughah fasihah dan banyak ilmu ya yang berkaitan dengan bahasa Arab ini. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya ada ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu ini adalah ilmu yang dimana ilmu yang dimana kita belajar i'rab. Nah, itu ada ilmu nahwu. Ada juga ilmu balaghah. Ada
ilmu sarf, ya, itu ilmu sarf tentang intinya untuk kosakata. Ilmu al-ma'ani, terus ada ilmu al-bayan, ilmu al-badi', ilmu al-arud, ilmu al-qawafi. Banyak lagi ilmu-ilmu yang masih atau perlu kita pelajari. Nah, ketika kita belajar bahasa Arab, ya mungkin ini Kak, saya tuh pengen banget belajar bahasa Arab, tapi gimana ya gitu. Nah, untuk tahap pertama untuk belajar bahasa Arab setelah kita mengetahui pentingnya belajar bahasa Arab, yang pertama adalah kita untuk pemula ya, untuk pemula coba ini kita harus ada tujuan. Misalnya untuk belajar bahasa Arab ini tujuannya apa? Ya, apakah misalnya mulainya misalnya dari huruf atau misalnya dari ilmu nahwu atau ilmu sharaf, mungkin kalau di Indonesia untuk tahap pertama pasti kita semua harus belajar huruf terlebih dahulu. Yang kedua, mulai menghafal kosakata atau dialog yang hari-harian. Terus kita usaha praktek. Terus yang ketiga adalah kita juga selain itu kita harus banyak membaca, minta bimbingan untuk bisa meningkatkan kualitas bahasa kita. Nah, terkadang ada namanya terjemah harfiah ya, misalnya menerjemahkan per kosakata. Nah, kadang-kadang ini yang membuat orang tahu ini dia, kalau orang Arab sendiri mungkin lucu gitu mendengarnya. Jadi kita perlu juga berinteraksi bukan hanya dengan kita saja, tapi perlu juga berinteraksi dengan orang asli sana atau misalnya orang yang yang lebih menguasai bahasa Arab dan sampai tahu ini bukan tidak pantas seperti itu. Misalnya contoh, saya pernah diantar sama salah satu ustadz gitu ke kampus saat itu, terus beliau nanya kapan mau pulang, kan beliau mengantar pagi. Terus maksudnya beliau beliau nunggu atau pulang? Saya saran beliau udah pulang aja nggak apa-apa karena saya nanti akan pulang jam 5 sore. Beliau menjawabnya gimana? Beliau jawabnya, wah qadim jiddan. Qadim kalau dalam bahasa Arab itu qadim itu sesuatu yang udah lama, barang yang udah lama, bukan mengenai waktu ya. Nah, kalau saya belum nggak ngeh kok saya bilang saya pulang jam 5, dia bilang qadim jiddan gitu ya, gak nyambung. Pas saya terjemahin dalam otak saya ke bahasa Indonesia, oh maksudnya lama banget gitu ya. Kalau tentang waktu itu mutaakhir jiddan. Nah, ini dzauq ya, bukan dzauq tapi kosakata yang tepat gitu. Tapi nggak apa-apa untuk pemula, salah mah nggak apa-apa. Tapi saat itu saya menegurkan beliau kalau ngomongnya seperti itu. Ya kadang-kadang dengan terjemah harfiahnya itu sangat unik, masya Allah. Tapi harus berani. Kalau tidak berani seperti itu ya kita nggak tahu kalau kita salah atau tidak. Jadi jangan takut salah ketika berbicara dalam bahasa Arab. Mana tadi saya? Baik, selain kita praktek ya, kita banyak belajar. Maksudnya gimana? Kita kan udah dalam proses belajar bahasa Arab nih. Nah, dalam belajar bahasa Arab seperti saya sampaikan tadi, tahap pertama adalah kita belajar huruf, terus kita usahakan menghafal kosakata salihah. Nah, kalau bisa kita ikut seperti program-program yang dimana misalnya program belajar bahasa Arab itu sangat bagus sekali, dan mungkin teman-teman di sini buka kelas untuk belajar bahasa Arab. Itu kita harus tahu kita sudah sejauh mana kita bisa memahami. Nanti insya Allah dalam kurs-kurs itu atau ada level-levelnya. Nah, itu sangat membantu sekali. Nah, juga kalau kita pengen bahasa Arab kita bagus atau dzauq kita bagus, dzauq itu seperti rasa dalam bahasa itu tinggi, kita jangan hanya membaca hadits atau itu, bukan. Kita baca buku ada yang seni-seninya atau misalnya adabnya tinggi, misalnya Kutubul Imam Ghazali itu bahasanya tinggi, atau misalnya Hikam Ibn Athaillah Sakandari. Nah, ini juga bahasa ini tinggi, atau misalnya ada buku
buku nggak terlalu tebal sih, tipis, bagus sekali ya. Buku namanya Hakadha 'Allamatnil Hayat, dari Dr. Mustafa Sibai. Nah, ini juga buku-buku menurut saya kalau misalnya seperti buku Hikam Ibn Athaillah Sekandar ini ringkas, tipis dan penuh hikmah gitu ya. Tapi bagus ya untuk kita buat sehari-hari juga bagus karena pendek-pendek. Atau sedikit, tidak begitu banyak. Atau misalnya buku Hakadha 'Allamatnil Hayat, saya rasa itu buku itu sangat bagus sekali. Dan banyak lain buku-buku yang lain yang bisa kita pelajari kita bisa ada zauknya, ya ada rasa gitu ya. Baik. Mungkin saya cukupkan dulu, mungkin saya buka sesi tanya jawab. Mungkin insya Allah saya rasa ada banyak tanya jawab ya, sambil nanti kita bisa lebih menggali lagi. Oke, terima kasih Ustazah Mira. Seperti yang tadi Ustazah Mira minta ya, tanya jawab. Buat akhwat yang mau bertanya, silahkan ketik bertanya di kolom chat. Nanti yang dipersilahkan untuk bertanya baru open mic. Ya, yang mau bertanya bisa ketik. Oke, ada dari Ukti Anissa Teresia, bisa dipersilahkan untuk open mic-nya dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, jazakillah khairan, Kak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Nabila, jazakillah khairan untuk semangatnya, inspirasinya. Izin bertanya, karena tujuan saya mau belajar bahasa Arab, saya ingin supaya lebih memahami isi Al-Quran. Kira-kira untuk ikhtiarnya baiknya seperti apa ya? Mohon ini pendalamannya. Jazakillah khairan. Baik, barakallahu fiki. Sebenarnya untuk belajar Al-Quran, untuk belajar bahasa Arab, untuk mengenal Al-Quran, itu butuh tahapan. Yang pertama mungkin untuk pemula, menurut saya untuk memahami Al-Quran terlebih dahulu, kita baca terjemahannya terlebih dahulu. Misalnya nih kita sambil baca misalnya hari ini kita baca Qul a'udzu birabbin nas, misalnya surat An-Nas. Nah, itu sambil kita baca terjemahannya. Nah, misalnya kita tahu An-Nas artinya manusia gitu. Jadi ada beberapa kosakata yang yang mungkin membuat hati kita ini apa sih, pengen tahu ini apa artinya. Atau misalnya pas lagi proses menghafal, misalnya ini kalimat ini susah banget nih saya hafal, coba cari terjemahannya. Nah, saya rasa untuk tahap pertama ini bagus sekali. Nah, sambil membaca terjemahannya, ya ikhtiarnya ya harus misalnya ikut kelas. Kalau menurut saya sih ikut kelas bahasa Arab, mungkin dari pemula kalau memang belum paham banget, dari pemula. Dan memang untuk untuk menggali keindahan bahasa Arab itu tidak bisa 1 tahun 2 tahun. Saya sendiri, ini ngomong ya, kalau saya sendiri ketika saya udah nyampe level walaupun jurusan saya jurusan syariah, tapi membahas keindahannya itu ketika di waktu setelah syariah gitu, setelah saya enggak sambilan di semester 5 itu saya ikut diplom tadabbur, di mana di situ kami lebih memahami tafsir Al-Quran dan tadabbur. Tadabbur itu bagaimana kita mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita. Ini yang membuat saya lebih kenapa ya Allah Subhanahu Wa Taala mengulang kosakata Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Kenapa diulang 3 kali? Dan kenapa yang kedua ada wa ma adraka? Terus wa ma adraka misalnya. Terus kenapa milih? Nah, ini pilihan kosakata dalam Al-Quran. Kenapa di sini ada waw? Kenapa fa? Kenapa bukan thumma? Nah, ini membuat kita lebih, wah subhanallah ya. Ini karena setiap huruf, misalnya waw ada fungsinya, fa ada fungsinya, thumma ada fungsinya. Saya rasa kalau kita mau sudah level menikmati keindahan bahasa Al-Quran ini, ya kita perlu tahapan, yaitu kita belajar basic, belajar nahwu, belajar sorof, ya tahu minimal kenapa ini misalnya
misalnya yang harusnya bacanya alaihi, tahu-tahu bacanya alaihu, itu kan nggak sesuai dengan orang. Kita nggak bisa nanti biasanya kalau kita di level yang belum paham ini basic, nanti kita takutnya kita melenceng dalam segi pemahaman. Atau misalnya, nah ini kan tidak sesuai dengan kaidah yang ini. Nah, karena kita belum paham kenapa kok bisa berbeda. Atau misalnya ada unsur riwayah di situ. Misalnya nih, Bismillahi majriha misalnya. Kan majriha kan dalam harusnya kan majraha misalnya. Kok kita ini kan nggak sesuai dengan. Nah ini kalau sudah saya rasa kalau kita sudah belajar basic itu hal-hal yang seperti ini kita bisa lewatinya dengan baik gitu. Kak, kita sampai kita salah paham dan sebagainya. Bahkan di situ kita akan bertanya lagi dan kita makin merasa wah subhanallah. Kita akan selalu terkagum-kagum atas keindahan bahasa Al-Qur'an. Gimana dari penanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin tips untuk ininya sih Ustazah, kalau untuk menghafal kosakata itu baiknya seperti apa gitu, mungkin buat pemula seperti saya kan benar-benar dari nol, belum tahu sama sekali. Untuk menghafal kosakata untuk menghafal kosakata saya kan lahir di sana ya. Jadi untuk menghafal kosakata saya rasa harus menghafal, atau misalnya kita usahakan nih, saya lihat di beberapa tempat yang dimana keluarga pengen anaknya belajar bahasa Arab itu ditempel misalnya masuk, dukhul, keluar, khuruj misalnya, pintu ditempel. Ini saya rasa sangat berguna gitu. Nah, selain itu misalnya kalau kita sering main HP misalnya, itu diganti pakai bahasa Arab. Tapi jangan sampai nanti kita bingung, lah ini gimana ini ya. Takutnya nanti kehapus lah saya pencet hapus ternyata aku maunya apa gitu ya. Nah saya rasa untuk kita memaksakan diri kita untuk belajar bahasa Arab itu kebiasaan ini juga bagus. Bukan hanya sekedar menghafal kosakata, bagaimana kita menggunakan kosakata itu penting. Contoh misalnya, kalau misalnya ada yang bertanya, hal fa'alti dzalik, misalnya, apakah kamu berbuat itu? Kadang-kadang saya sering mendengar orang menjawab lamma, maksudnya tidak. Ya. Sedangkan di situ tidak tepat sekali ketika kita lamma. Hal fa'alti dzalik lamma, enggak, la. Itu lebih tepatnya lam af'al, kan lamma, apa itu lamma, enggak. Jadi perlu ada, misalnya saya kasih beberapa contoh film kartun pakai bahasa Arab, itu bagus ya untuk pemula, untuk anak-anak juga. Itu film kartun juga ini anak-anak saya kan nonton, namanya Sirajun Nura ini bagus, pakai bahasa Arab Fusha, dan banyak kosakata yang bagus. Dan saya rasa di YouTube sih banyak ya film kartun yang dimana mereka menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau film kartun yang edukasi atau ta'limi, nah untuk bahasa Arab saya rasa Sirajun Nura bagus. Ada juga Sarah Suud, kalau nggak salah juga itu ada Al-Qur'annya juga, belajar Al-Qur'an juga. Kalau untuk nyanyian misalnya nih, apa harus ada untuk saya tuh sini Sirajun Nura. Ya itu saya rasa bagus sekali untuk belajar, mungkin sama anak-anak juga. Paling mereka nanya, "Mah, apa artinya hayya bina?" misalnya. Itu anak saya tuh hayya bina. "Ma, apa itu artinya hayya bina?" Artinya ayo jalan misalnya, let's go gitu ya. Terus ada juga di sini Mahsin Mahasin bagus juga. Kalau Sirajun Nura ini dari Qatar. Mahsin Mahasin sepertinya dari Saudi kalau nggak salah. Dan banyak lain ya, banyak yang film kartun yang basicnya bahasa Arab itu bagus sekali. Saya dulu bahasa Arab
belajar bahasa Arab Fusha, karena kami di sekolah pun, walaupun kami sekolahnya sekolah Arab, tapi bahasa Arab Fusha itu jarang digunakan. Kecuali kalau ada kelas materi bahasa Arab, nahwu misalnya, itu kami belajar pakai bahasa Arab Fusha. Nah, selain itu kita pakai bahasa Arab Ammi. Nah, kapan belajar bahasa Arab Fushanya? Nah, itu kalau nonton Detektif Conan. Itu belajar bahasa Arab Fushahnya itu ya Minal Muhaqqiq Conan, ada juga ya masih waktu itu masih imut-imut nih, terus masih suka kartun-kartun juga anak ya, terus nonton apa namanya yang Barbie, Rapunzel, itu pakai bahasa Arab, dan itu bagus, bahasa Arabnya bagus, karena memang kartun-kartun yang saat itu kami nonton itu khususnya kartun yang di Space Tune ya, yang dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang mah udah ada masuk bahasa daerah, bahasa dialek, bahasa Syami atau bahasa Mesir. Tapi kalau yang kami dulu itu mereka sangat menjaga kemurnian bahasa Arab. Jadi sampai i'rabnya mereka sangat memperhatikan, sampai anasyidnya, sampai juga Space Tune dulu itu lagu openingnya ataupun endingnya itu semua pakai bahasa Arab. Kadang-kadang kita mikir apa artinya wajh, apa artinya lahan, itu akan memunculkan ini jarang didengar tapi enak ketika diucap gitu. Jadi kita cari apa artinya seperti itu. Dan untuk pemula saya rasa untuk film kartun sih bagus ya, supaya tidak supaya tidak jenuh gitu ya. Qara'a ya apa artinya kan, terus saya rasa perlu kadang-kadang kita belajar sambil yang melihat itu, sambil daripada nonton drakor kan. Iya. Baik. Ya, oke. Berarti tadi caranya bisa dengan tontonan ya Ustazah, karena sekarang juga udah sangat mudah ya untuk mengaksesnya, tinggal searching di YouTube udah bisa ketemu kartun-kartun yang bahasa Arab. Oke, lanjut ke penanya selanjutnya, bisa dari Ukti. Tadi yang bertanya kedua, Ukti Sumi. Kalau pertanyaannya sama bisa yang lainnya nanti. Gimana Ukti Sumi? Sama Ustazah. Oke, yang lainnya ya. Sama. Kalau dari Ukti Rifa gimana? Berbeda Ustaz. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana asalnya bahasa Arab itu? Apakah bahasa Arab diturunkan dari Allah langsung pas Nabi Adam diturunkan ke bumi, ataukah bagaimana? Soalnya bahasa Indonesia juga katanya banyak terapan dari bahasa Arab. Begitu saja. Oke, baik. Oke, awal man nataqa bil lughatil arabiyyah. Ya, awal man nataqa bil lughatil arabiyyah memang ada khilaf tentang asal muasalnya bahasa Arab. Kita di sini. Oke. Ya. Kalau kita lihat di buku sejarah ini bisa kita cari di di kitab At-Tabari. Ini منذ نشأ الكون وخلق الناس كانت اللغة هي الوسيلة الوحيدة الذي يعتمد البشر. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang dimana memang Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dalilnya banyak dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala berdialog dengan Nabi Adam alaihissalam itu juga dengan bahasa Arab. Tapi ada juga dalam hadis yang lain, yaitu awal dalam hadis Ibnu Abbas di riwayat Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
فألف ذلك إسماعيل وهي تحب الإنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم أعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت إسماعيل رواه البخاري. Dan dari hadis ini kita tahu bahwa pertama yang belajar bahasa Arab atau bahasa Arab yang fasih, nah itu al-mubin itu adalah Ismail alaihissalam. Ya ketika Siti Hajar atau Ummuna Hajar tinggal di Mekah, lalu kan ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam ke negeri Syam, lalu karena Nabi Ismail berada atau tinggal di Mekah, maka di situ Nabi Ismail alaihissalam awal man fataqallahu lisanahu bil arabiyyah al-mubin. Jadi Nabi Ismail pun belajar bahasa Arab. Nah, yang sahih dan mubin. Berarti sebelumnya mereka bahasa Arab, bahasa apa? Memang setiap daerah sih ada bahasa-bahasa yang berbeda. Nah, ini juga dan ini termasuk mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum, wa min ayati ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Bukan hanya bukan hanya kulit, tapi alsinatikum. Alsinatikum berarti bukan lidahnya yang berbeda-beda, tapi bahasanya yang berbeda. Ini termasuk mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus ya ayuhan nas inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kita saling mengenal dan sebagainya ya. Jadi ini ada pendapat-pendapatnya. Terus mengenai bahasa Arab di Indonesia, ada misalnya kalau kita bahasa Indonesianya lemon, bahasa Arab juga lemon misalnya. Atau misalnya apalagi ada beberapa kata misalnya contoh barusan misalnya lemon misalnya. Ini sebenarnya karena bahasa terjemahnya ini. Karena yang pertama yang masuk yang menyebarkan Islam dalam di negara Indonesia adalah kan orang dari orang Arab ya, dari orang Arab, dan itu sudah menjadi sudah menjadi sama gitu, jadi bahasanya turun. Contoh misalnya dalam bahasa Inggris ada sugar kan gula. Dalam bahasa Arab sukar, berarti bahasa Inggris pun mengambil dari bahasa Arab. Ada juga misalnya dari bahasa beberapa bahasa yang lain yang di Eropa misalnya, itu ada asalnya di kalimat bahasa Arab. Jadi itu karena apa? Karena saat itu perluasan Islam itu sangat Islam itu sangat luas ya, dan dan Islam itu yang memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki kekuatan budaya, memiliki kekuatan bahasa tentu, dan ilmu ya, dan itu yang di masa jaya-jayanya Islam. Mudah-mudahan kita bisa balik lagi berjalan.